So, hello guys, ketemu lagi sama gue, si Furio TK012 di channel YouTube gue. Jadi, pertama-tama gue mau bilang, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, meskipun udah telat sih ya, dan gue yakin per video ini diupload pasti udah seminggu tuh dari Lebaran. Tapi ya, gue tetap mau ngucapin selamat Lebaran buat kalian yang merayakan. Dan tentunya, sebagai YouTuber pemula, tentunya gue pasti banyak kekurangannya. Jadi, mohon dimaafkan. Oke, jadi bulan Ramadan berakhir bertepatan dengan season baru dimulai, yaitu Spring 2025. Dan seperti biasa, segmen Ngebakmi akan hadir dan membahas anime yang keluar di musim ini. Dan sekali lagi, sebagai catatan, hanya sebatas pada anime yang memang gua tonton dan anime yang bikin gua tertarik doang. Karena buat apa gua bikin video pembahasan kalau gua sendiri nggak tertarik sama animenya. Dan yang bakal jadi anime pertama yang bakal gua bahas di Spring kali ini adalah anime Rokwa Lady no Tashinami Deshite. Sekali lagi, gue nonton anime musik di musim ini. Gue yakin mayoritas dari kalian pasti udah tahu sama animenya, dan gue yakin kalian nonton video ini karena kalian udah nonton episodenya. Jadi gue nggak bakal bahas panjang soal sinopsis dan lain semacamnya. Dan terakhir, karena gue bukan anak musik, jadinya gue pasti nggak terlalu paham dengan ya hal permusikan segala macam kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan kental banget sama permusikan dan lain sebagainya, ya mohon maaf aja, gue tidak bisa berkomentar banyak. Dan juga buat kalian yang udah baca manganya, gue berharap pada kalian untuk tidak menspoilerkan apapun. Tapi kalau mau nambahin sesuatu yang di animenya nggak ada, tapi disebutin dan dijelasin di manganya, silakan aja, tapi jangan spoiler. Karena gue dan mungkin yang lainnya juga cuma nonton animenya doang. Oke, gue rasa sekian basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Rokwa Lady no Tashinami Deshite, episode 1. Di awal episode kita diperlihatkan pada suasana di sekitaran sekolah, yang mana ini kerasa banget sekolah elit dan juga aura Ojo samanya. Tapi di tengah-tengah itu semua ada satu cewek yang fokus banget main drum. Di sini tentu animasi waktu main alat musiknya pakai CGI atau 3D model. Gue bakal ngomongin soal CGI-nya nanti. Kemudian setelahnya kita diperlihatkan pada MC kita dari anime ini, yaitu Suzunomiya Lilisa, yang lagi makan siang dan terjebak dalam suatu pembicaraan mengenai beberapa pertunjukan musik klasik. Nah, meskipun si Lilisa ini kelihatan kayak Ojo sama yang elegan dan juga ya beraura karismatik gitu, tapi sebenarnya dia ini tuh cuma cewek normal biasa yang bahkan cenderung rada tomboy. Dia bahkan nggak ngerti apa-apa soal musik klasik. Di sini dijelasin alasan kenapa si Lilisa bisa datang ke sekolah elit ini. Karena ibunya itu tuh nikah lagi sama kepala keluarga Suzunomiya yang merupakan konglomerat usaha properti di wilayah Kanto. Oke, sekarang gue bakal ya ngomongin sedikit lah soal desain karakternya si Lilisa ini. Satu hal yang ngeganggu gue dari desain karakternya adalah rambutnya. Oke, gue tahu ini memang normal di anime dengan ya gaya rambut yang aneh-aneh segala macam. Tapi, come on guys. Ini hairstyle-nya tuh ya gue tahu lah ini tuh kayak mau ala-ala drill hair kayak gitu. Tapi itu dahannya kepanjangan. Dan kalau misalnya harus gue compare, bakal lebih bagus dan lebih stylish juga buat si Lilisanya sendiri kalau misalnya hairstyle-nya ini tuh lebih mirip kayak si Celestia Ludenberg dari Danganronpa. Tapi ya udahlah, terserah autornya mau ngebikin karakter kayak gimana desainnya. Kalau secara penampilan lain, desainnya kayak kombinasi Shinomiya Kikoru dari Kaiju Number 8 sama Togawa Sakiko dari Ave Magica. Warna sama stylenya Shinomiya, mukanya Saki. Nih coba deh, kalian compare sendiri mirip atau enggaknya. Oke, balik lagi. Setelahnya, si Lilisa bareng teman-temannya atau mungkin pengikutnya jalan di taman sekolah. Terus mereka papasan sama ibu kepala sekolah di sana. Kepala sekolah nanya ke Lilisa udah terbiasa belum sama sekolah barunya ini. Yang karena dia tuh baru masuk ke sekolah elit ini tuh sekitar sebulan yang lalu. Dan kemudian teman-teman si Lilisa ini tuh sedikit memuji si Lilisa di depan kepala sekolah. Tapi si kepala sekolah nggak approve dengan hal ini. Dan bilang ke 3 NPC ini buat sadar diri kalau mereka berada di sekolah ini buat sesuatu yang lebih besar nantinya di masa depan. Dan juga itu untuk diri mereka sendiri. Di sini juga kita dikasih tahu kalau di sekolah ini tuh ada sistem kasta. Well, bukan sistem kasta juga sih. Pokoknya ada satu gelar khusus bagi murid yang entah bisa dicapai dengan cara apa, entah dengan cara akademis atau sesuatu di luar itu.
Yang mana gelar ini tuh dapat memberikan banyak privilege pada si muridnya. Di mana privilege-nya ini tuh kayak jadi perwakilan negara dan juga bisa mendapatkan banyak relasi dari berbagai macam orang. Dan bisa ngebikin keluarga dari si penerima gelar bisa hidup lebih sejahtera atau lebih mewah lagi lah kayak gitu. Dan si Lisa bertekad buat bisa dapetin gelar itu yang entah demi alasan apa. Mungkin ada hubungannya sama ayah kandungnya, entahlah. Dan setelahnya si Lisa papasan sama murid lain di koridor dan nggak sengaja senggolan. Yang mana efeknya tuh lebay banget. Ya, dia adalah MC lain dari anime ini bernama Kurogane Otoha. Sayangnya bukan waifu. Biasanya gue rada main suka lah sama modern karakter kayak gini. Oke, next. Kita juga dikasih tahu kalau si Otoha ini adalah siswi kelas 1 yang paling dikagumi nomor 1 dan anak dari seorang tokoh politik. Setelah si Lilisa ini tuh ya papasan sama si Otoha, dan waktu Otoha udah pergi, si Lilisa ini tuh nemuin pick gitar dan ya tentu dipungut lah. Kalau nggak dipungut gak bakal jalan nih cerita. Dan besoknya waktu si Lilisa nyampe ke sekolah, dia malah berhadapan sama murid-murid yang lagi ngerumunin Pan Otoha. Yang mana ini cewek lagi nyari sesuatu sampai tiarap-tiarap nungging kayak gitu. Dan begitu dia ngeliat Lilisa, dia langsung nanya ke Lilisa soal benda yang dia cari. Ya tentu itu adalah pick gitar. Awalnya Lilisa mau langsung ngasih, tapi gegara ada banyak murid lain, dia nggak jadi dan malah ngeles. Dengan bilang dia nggak lihat benda itu. Terus sorenya, Lilisa mutusin buat ngikutin Otoha buat balikin pick gitarnya. Tapi si Otoha malah pergi ke bangunan sekolah lama. Tentu Lilisa curiga. Dan mutusin buat ikut masuk dan malah nemuin Otoha lagi main drum. Di sini Lilisa langsung to the point balikin pick gitar punyanya Otoha. Tapi waktu Lilisa mau pergi, Otoha nanya ke Lilisa bisa main gitar atau enggak. Dan ngajak dia buat mainin satu lagu bareng. Tapi tentunya Lilisa nolak dan ya sekali lagi ngeles lah. Tapi Otoha malah mancing dengan bilang ke Lilisa kalau emang nggak jago atau emang nggak bisa main gitar ya udah tinggal bilang aja. Nggak usah banyak alasan. Wah tentu itu bikin Lilisa ke-trigger dan akhirnya setuju buat main musik bareng. Dan mereka mainin lagu Ghost Dance. Setelah gue searching, lagunya beneran ada di dunia nyata dan bukan lagu original dari animenya. Judul lagunya sama, Ghost Dance, dan dibawakan band asal Jepang juga bernama Light. Gue nggak tahu bacanya ini tuh Light atau Lite. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung cari aja. Dan gue yakin pasti beberapa di antara kalian juga udah searching dan juga udah pernah dengerin lagunya. Oke, balik lagi ke pembahasan episodenya. Awalnya mereka mainin nih lagu tuh dengan cara yang cukup normal, sangat normal bahkan. Ya meskipun ada sedikit monolog dari si Lilisanya. Tapi tiba-tiba semuanya berubah di menit 19 detik 6. Dimana Lilisa ngerasa ketindihan sama permainan Otoha dan masuk ke mode skizo. Aduh, yang beginian lagi. Apakah anime ini akan sama seperti Blue Lock tapi versi musik dengan skizonya dan segala macam? Well, gue sebenarnya nggak ada masalah sih dengan skizo-skizoan kayak gini. Selama memang nggak overuse dan cringe dan ngebikin ceritanya tuh kayak aneh banget kayak gitu kan. Dan gue berharap jangan sampai nih anime tiba-tiba salah satu karakter itu bilang ada monster di dalam diriku. Please, jangan. Ya, gue nggak tahu sih di manga yang per video ini dibuat ya udah nyampe chapter berapa. Skizonya tuh emang jadi elemen yang mereka bawakan dan apakah lebih parah atau enggaknya ya gue nggak tahu. Karena gue belum pernah dengar ya kabar dari manga inilah soal skizo-skizoannya. Tapi untungnya di episode 1 ini ya nggak parah lah ya untuk skizonya. Cuman ya bisa dibilang ini basic lah ya. Oke, balik lagi. Setelah selesai mainin lagu, si Lilisa ngajak Otoha buat salaman. Tapi si Otoha malah beralih ke berserk formnya dia dan bilang permainan gitarnya Lilisa itu ngebosenin. Sampai akhirnya jari tengah pun dikeluarkan. Dan waktu Otoha mau pulang, dia balik ke personality dia yang biasa. Oke, kurang lebih gitulah buat pembahasan episodenya. Ya, memang sih untuk episode 1 ini tuh nggak banyak hal yang bisa dibahas secara mendalam. Lagian ini juga baru prolog dan kita pun baru diperkenalkan dengan ya karakter-karakternya dan juga segala macamnya. Jadi ya gak banyak hal lah intinya. Oke, dan impresi gue ya first impression ini anime oke lah. Dan konsep lady tapi ngeband dengan genre rock. Daya tariknya sih pasti di situ lah ya, dengan gimana para lady ini tuh melepaskan keanggunan dan keeleganan mereka waktu ngeband dan berubah jadi sosok yang ya kasar lah kalau misalkan kita berpaku pada trailer. Satu hal yang gue harapkan dari anime ini adalah dalam story-nya ya. Cuma satu.
Jangan aneh-aneh. Soalnya AV Majikan dengan segala keanehannya belum kering nih di musim lalu. Ya gue sih nggak naruh banyak ekspektasi ya buat anime ini. Yang gue harapkan sih lagu-lagunya. Lagu-lagu original mereka nanti atau mungkin cover-cover pun nggak masalah. Story-nya gue nggak berharap banyak, tapi lagunya gue berharap. Apalagi opening songnya tuh yang dibawakan oleh bandmate. Gue juga udah dengerin versi fullnya. Buat gue lumayan bagus, cukup masuk lah ke setengah gue. Oke, next CGI-nya ya. Buat CGI, not the best, but still good. Mereka bisa improve lebih baik lagi, tapi episode 1 ini CGI yang mereka pakai udah bagus lah. Gue nggak bilang jelek ya, jangan sampai ada yang bilang, oh ini CGI-nya udah bagus loh bang. Ya memang udah bagus, gue nggak bilang ini jelek. Tapi ya memang kerasa banget sih ini transisi dari 2D ke 3D-nya, apalagi dengan coloring yang cukup cerah. Jadi kayak kelihatan banget lah jomplang kan, 2D ke 3D kayak gitu. Gue cukup skeptis waktu lihat di trailernya, takutnya tuh kayak cuma pakai 3D model yang udah 3D model doang. Jadi nggak ada detail-detail kecil segala macam lah kayak gitu di model 3D-nya. Tapi untungnya enggak. Kalau soal masalah akurasi karakternya mainin alat musik mereka, udah pasti sama lah. Apalagi ini anime adalah anime musik. Kalau misalnya enggak sama kayak di dunia nyata, pasti bakal dirujak lah. Gue juga udah lihat behind scene-nya di mana mereka pakai personil dari bandmate buat jadi model 3D-nya. Jadi kalau akurasi permainannya ya pasti udah pasti sama lah ya. Dan juga untungnya CGI-nya nggak kaku, jadi kita bisa lihat detail gerakan dari pakaiannya sama karakternya juga cukup ekspresif. Jadi sekali lagi, CGI-nya bukan yang terbaik, tapi tetap masih bisa dinikmati tanpa bikin sakit mata. Dan terakhir, ini mungkin gue nya aja yang belum terbiasa, tapi di beberapa scene coloringnya tuh kayak cerah banget gitu. Dan itu bikin gue agak kurang nyaman. Apalagi rambut si Lisa warna kuning cerah, pakaiannya tuh warna putih, setting siang hari dengan langit biru. Perih mata coy. Untungnya settingan colornya nggak rata kanan semua ya. Saturasinya nggak mentok kanan, warna nggak mentok kanan, hue nggak mentok kanan. Kalau mentok kanan, waduh, parah sih. Ya, mungkin itu aja sih. Secara overall episode satunya ini ya oke lah. Kalau misalnya harus gue nilai ya, pure dari animenya doang tanpa lihat perbandingan dari manganya, ya boleh lah kisaran 7,2/10. Netral sih buat gue mah. Masih belum ada yang benar-benar nonjok banget dari anime ini tuh buat gue. So itu aja guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 1 dari anime Rogue Lady no Tashinami Deshite. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio 3012 pamit undur diri. See you next time in next video, next content. Bye. Birds are born with no shackles.